Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, salam pencerahan. Sobat-sobat, Ustadz Abi Maulana Saripudin yang logikanya kacau, asal comot dalil, dan analoginya ngawur, sobat-sobat. Ya, beberapa hari yang lalu videonya sudah saya respon. Ya, banyak kelemahan-kelemahan dari yang dia sampaikan. Bahkan banyak kerancuan-kerancuan dalam memahami dalil. Dia mentok ketika mengatakan hadis itu bukan hanya perbuatan tetapi juga omongan. Tetapi dia tidak bisa menyampaikan omongan dalil, omongan Nabi yang berhubungan dengan amalan bid'ah tahlilan. Sobat-sobat, ya. Dan dia juga memberi analog, ya. Kita nikah tidak, katanya. Ya. Jamaahnya menjawab nikah. Hindu nikah tidak? Nah, tentu saja dijawab oleh jamaahnya nikah. Berarti kita Hindu. Ini kan analog yang kacau, analog yang ngawur, analog yang asal, sobat-sobat. Dan sobat-sobat, ya, atau pemirsa semuanya, dan sobat-sobat serta pemirsa semuanya bisa disimak ya mengenai hal itu di konten video saya yang ini, sobat-sobat. Ya. Namun kali ini sobat-sobat, saya tidak akan membahas itu. Meskipun saya masih membahas, ya, masih merespon video dari Ustadz ini, sobat-sobat. Ustadz yang logikanya kacau, asal comot dalil, ya, dan ngawur dalam analogi. Nah, kali ini ya saya ingin merespon videonya yang mengatakan atau menjelaskan di mana kesalahan dan kesesatan salafi. Baiklah sobat-sobat, berikut ini akan saya tampilkan cuplikan videonya mengenai hal itu. Nah, inilah cuplikan videonya, sobat-sobat. Ya, kita simak dulu. Ini ada pertanyaan. Bagaimana menurut Ustaz tentang Salafi, Wahabi? Apakah sesat atau tidak? Kalau memang sesat, di mana letak sesatnya? Salafi yang ada di Indonesia ini sekarang bukan salafus soleh, bukan salafi yang disebut dalam hadis. Salafi yang disebut dalam hadis itu generasi. Pertanyaannya, salafi yang ada sekarang ini sesat enggak? Ya, sesat. Semana sesatnya? Kalau bapak beli ayam 2 ekor masuk dalam kuali, ya, lalu diberak ayam kuali itu tadi, mau nggak bapak makan kuahnya? Begitulah sesatnya salafi yang ada sekarang.
Letak sesatnya Salafi ini di mana? Pertama, letak sesatnya dari sisi akidah. Nah, sobat-sobat, jadi Ustadz ini mengatakan Salafi Wahabi sesat. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, maka saya akan tampilkan kembali cuplikan video dari ceramah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Jahro MA yang merupakan counter attack dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Abi Maulana Syarifuddin. Karena ternyata Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Jahro mengatakan Salafi Wahabi tidak sesat. Nah, ya ini cuplikan videonya sobat-sobat. Wahabi itu ada dua macam. Ada Wahabi Khawarij, Abdul Wahab ya, bin Sulaiman, itu Al-Khariji, Khawarij, itu yang sesat karena mereka mengkafirkan kita semuanya. Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab, itu Wahabi yang Ahlus Sunnah yang sekarang ada di Saudi Arabia itu. Kalau tidak sama dengan kita, tidak usah jauh-jauh. NU dengan Muhammadiyah pun banyak perbedaan. Tapi kan tidak boleh mencerca, tidak boleh mencela. Wahabi iblis, Wahabi sesat. Bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi. Kayaknya dikompori oleh Syiah. Syiah memang musuh bebuyutan Wahabi. Saya malah mohon maaf ya, andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, kayaknya nanti tiang-tiang masjid itu sudah dipuja-puja. Mustahil sekali lagi Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat, mustahil. Nah, sobat-sobat, yang satu mengatakan Salafi Wahabi sesat dan yang satu lagi mengatakan Salafi Wahabi tidak sesat. Lalu kita ikut yang mana? Kita percaya yang mana? Tentu saja saya pribadi dan mudah-mudahan sobat-sobat semua dan para pemirsa lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Jahro MA. Kenapa? Ya alasannya ya, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Jahro MA ilmunya lebih mumpuni, lebih luas, logikanya runut, tidak kacau. Seorang profesor. Ya meskipun ya kebenaran Islam tidak ditentukan oleh gelar, tetapi ditentukan oleh keikhlasan dan kejujuran dalam mencari kebenaran. Dan Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Jahro ini jujur, ikhlas. Ya. Dia tidak memihak. Dia berbicara apa adanya. Sementara Ustadz Abi Maulana, bagaimana logika berpikirnya? Ustadz Abi Maulana yang kacau. Sementara Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Jahro MA runut dengan bukti-bukti, dengan fakta sejarah, tidak memihak, jujur dan ikhlas beliau menyampaikan. Tidak ada antipati di situ. Nah, jadi sobat-sobat, kembali saya katakan, ya, kita mau ikut yang mana? Ikut yang jujur dan ikhlas atau ikut yang
terlanjur antipati dan sentimen kepada dakwah Salafi Wahabi. Ya, semuanya berpulang kepada sobat-sobat dan pemirsa semuanya, karena saya hanya menyampaikan informasi. Sikap, penilaian dan pendapat berpulang kepada sobat-sobat dan pemirsa semuanya. Dan tentu saja kita harus menggunakan akal pikiran kita yang sehat untuk bisa mengambil sikap, penilaian, dan pendapat sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.